Shalom keluarga damai. Puji syukur kita dapat berjumpa kembali lewat sapaan damai sejahtera pagi ini. Marilah sebelum kita merenungkannya, mari kita buka dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu sehingga saat ini kami boleh menikmati pagi ini. Kami mohon hikmat dan pimpinan-Mu untuk merenungkan firman Tuhan melewat sapaan damai sejahtera pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bacaan pagi ini kita ambil dari Ibrani 2 ayat 5-9 yang berbunyi demikian. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jemaat damai yang dikasihi Tuhan, dari bacaan firman Tuhan itu yang mengatakan bahwa Allah membuat Yesus untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika Yesus yang sebenarnya adalah Allah harus menjelma menjadi manusia untuk turun ke dalam dunia, untuk mengemban tugasnya menjalankan amanat agung Allah. Yesus yang adalah Allah rela merendahkan diri menjadi manusia, sedikit lebih rendah dari malaikat. Sedangkan malaikat yang dipercaya oleh orang Yahudi pada zaman Yesus adalah makhluk rohani yang memiliki tingkatan sedikit di atas manusia. Karenanya kedudukan Yesus sebagai manusia dibuat Allah sedikit lebih rendah daripada malaikat. Hal ini juga yang membuktikan bahwa kemanusiaan Yesus adalah nyata adanya. Sebagai manusia dia mengalami masa pertumbuhan dari anak menjadi dewasa. Sebagai manusia dia harus hidup menjalani pengasuhan dari ayah dan ibunya untuk tumbuh dan berkembang. Dia makan, tidur dan bergaul dengan sesama manusia lainnya. Memang Yesus yang sebagai manusia dibuat lebih rendah dari malaikat. Namun yang membedakan Yesus dengan manusia lainnya adalah bahwa Allah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu takluk di bawah kakinya. Warga damai yang terkasih, lalu mengapa Yesus dikatakan lebih rendah dari malaikat? Hal ini mengartikan bahwa Allah yang telah rela menjelma menjadi manusia, Allah melalui wujud Yesus telah rela lebih rendah dari malaikat. Bahkan Allah melalui Yesus telah rela menderita dan mengalami maut demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Begitu besar pengorbanan Yesus oleh karena kasih-Nya kepada umat manusia untuk menebus dosa dan menyelamatkan umat manusia. Semuanya ini dilakukan untuk melaksanakan amanat agung Allah, untuk menyebarkan kasih karunia yang dialami oleh semua manusia. Jemaat damai, setelah kita memahami bahwa Allah telah rela merendahkan diri dengan menjelma menjadi manusia dan telah mengorbankan dirinya untuk mengalami maut, apa komitmen kita untuk menebus dosa-dosa kita agar beroleh hidup yang kekal? Seperti halnya pada suatu saat kita berada dalam kesulitan yang berat, hingga berada pada titik nadir yang terdalam dan bahkan kita sendiri tidak mampu mengatasinya. Lalu
suatu waktu ada seseorang yang bisa membantu menyelesaikan masalah kita dan mengangkat kita dari lembah masalah terdalam itu. Orang itu menolong kita dan mengorbankan waktu dan harta bendanya. Bahkan tindakannya itu bisa membahayakan kelangsungan hidup keluarganya. Tentu pertolongan itu akan sangat berarti bagi kita. Kita pasti berterima kasih yang tak terhingga. Tidak bisa melupakan dan berjuang untuk membalas kebaikannya lewat apa yang kita mampu dan bisa. Sama halnya dengan kehidupan rohani kita. Hal yang lebih besar telah dilakukan Yesus kepada kita, manusia berdosa ini. Bukan hanya mengorbankan harta bendanya, namun Yesus mengorbankan tubuh dan nyawanya untuk kita. Perbuatan terbesar telah dilakukannya, yaitu dengan maut dan kematiannya. Semua itu dilakukan untuk menebus dosa kita. Pastinya hal ini menjadi pengorbanan terbesar yang pernah kita terima. Bukan dari manusia biasa, namun dari Yesus, Allah yang menjadi manusia. Tentunya hal ini akan tinggal membekas dan tak terlupakan dalam hidup kita. Karena Dia bisa membaharui hidup kita. Kita bisa berpindah dari dosa ke dalam hidup kekal. Lalu setelah kita menyadari perbuatan besar Yesus itu, bagaimana kita akan menjalani kehidupan selanjutnya? Pastinya kita akan mengucap syukur dengan tidak henti-hentinya, menghargai penebusan dan hidup baru yang dikaruniakannya. Kita tidak akan menyia-nyiakan hidup kita. Kita pasti ingin membalas kebaikannya melalui hidup dan pelayanan kita dengan melakukan hal yang berguna sebagai wujud syukur kita. Karena kita telah mendapat anugerah yang tak terhingga dari Allah. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mensyukuri kerendahan hati-Mu dengan mengutus Yesus menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kami dan menggantikan dengan hidup kekal. Ajar kami menghargai penderitaan dan penebusan-Mu atas hidup kami. Ajar kami untuk meneladani dengan hidup benar dan taat kepada Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami juga untuk menceritakan pekerjaan besar dan kasih karunia-Mu kepada semua orang, supaya mereka juga mendapatkan hidup kekal dari-Mu seperti yang telah kami terima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari baru dengan iman dan kasih. Sukacita. Tuhan Yesus memberkati.